Saya akan mulai presentasi kita. Saya permisi berdiri. Oke. Ini adalah beberapa hal yang akan kita lihat karena bapak ibu di sini nggak bisa melihat dengan jelas tulisannya. Bukan salah mata bapak ibu. Saya akan kirimkan di link. Saya kirimkan presentasi saya. Bisa dibuka di grup KD dan KW Pelnap Jatim yang sedang barusan saya kirim. Bisa diikutin melalui handphone masing-masing seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita share sama-sama. Kami siarkan. Yang pertama, This is Us. Ini perkenalan anggota KD Pelnap Jatim 2022 sampai 2027. Kemudian setelah perkenalan, kami juga akan menyampaikan visi dan misi kami yang ada di periode ini tahun 2022 sampai 2027. Kemudian selain visi misi tentu kami juga akan melanjutkan dengan program-program kami. Kemudian kami juga mengambil satu poin penting di media sosial karena ini alat tempur kita di era yang sekarang ini. Dan tujuannya itu untuk mengkoneksikan media sosial antara punya KD dan punya KW supaya kita bisa saling support. Kemudian kita akan lanjutkan dengan financial plan. Ini rencana keuangan KD Pelnap selama periode yang berjalan saat ini. Dan kita akan tutup sama-sama dengan diskusi. Tujuannya untuk menjaring aspirasi dari KW-KW yang ada pada malam hari ini supaya kita bisa bergerak bareng-bareng. Jadi nggak KD aja yang kerja, tapi kita juga dapat masukan dari KW-KW. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah This is Us. Ini saya masukkan di pertama karena kenapa? Kalau ora kenal ora sayang. Benar orang Jawa Timur, ora kenal ora sayang. Jadi kalau kenal nanti kita saling sayang. Amin. Ini yang pertama perkenalannya Bapak Ketua KD Pelnapnya. Siapa yang masukin gambar? Jangan-jangan istri saya ini. Istri saya ada di KW. Kamu yang masukin gambar ya? Enggak. Saya yang masukin. Ketuanya ini suka tertawa, makanya namanya Mahaniel gitu ya. Papa mama saya kasih nama seperti itu. Dia seorang primitif yang tinggal bersama dengan dinosaurus kesayangannya. Yaitu. Untuk itu dinosaurus kesayangannya akan ngajak kita joget-joget sekali lagi. Inilah dino saya, Kak Vicky. Silakan, siap-siap. Bapak Ibu bisa berdiri, kita goyang bareng-bareng sekali lagi. Kak Dino, saya play ya. Bisa berdiri sama-sama? Oke. Oh iya Kak. Mana? Oh. Oke, siap ya. Oh belum, ulang. Minta suaranya ditancepin. Walaupun dinonya ini berjambang tapi baik hati. Sudah lulut. Oke. Next. Ulang ya, siap ya. Belum masuk suaranya, sudah. Volumenya. Udah. Binatang karnivora. Saya di mana? Wah, ya terima kasih. Silakan duduk. Itulah Ketua KD Pelnap tahun 2022 sampai 2027. Kemudian saya juga akan memperkenalkan yang pertama adalah BPH. Ya ini orang-orangnya ternyata nggak kalah konyol dengan saya seperti itu ya. Yang pertama adalah Park Pimin ya, dia seorang mantan aktor drama Korea. Dahulu namanya Lee Min Ho. Ngerti? Artis Lee Min Ho itu yang ganteng banget itu. Oh Lee Min Ho ya gitu ya, salah. Berarti ini bukan, berarti ini KW mungkin. Lanjut. Yang berikutnya adalah Bu Yusi. Wah, ini seorang boneka hidup yang selalu bersama
dengan boneka-boneka kesayangannya. Di mana-mana selalu bawa boneka-boneka kesayangannya. Kemudian Bu Patmi ini adalah seorang artis yang sempat memenangkan Po Ami Ami Award ya. Jadi mau ikut Ami Award nggak pernah. Jadi akhirnya menang di Po Ami Ami Award, makanya karena dia cinta anak-anak seperti itu. Ya, jadi Pak Mimin ini adalah wakil ketua saya, kemudian Bu Yusi dia adalah sekretaris KDPelnap, dan juga Bu Patmi adalah bendahara KDPelnap. Lanjut, saya akan selain BPH, kami juga punya divisi-divisi. Ya, ini yang pertama adalah divisi Litbang, bisa bantu ke depan biar semua bisa melihat. Oke. Bisa di samping sini sebentar. Oke. Yang pertama di divisi Litbang, penelitian dan pengembangan ini dimulai dengan seorang sarjana yang namanya Pak Yosris. Seorang peneliti dan sedang mencoba mengembangkan medali sarjana dari bahan yang layak makan, karena dia waktu coba gigit nggak bisa seperti itu. Kemudian juga ada Pak Doming gitu ya. Pak Doming ini seorang mantan atlet sepak bola yang pernah bertanding di Piala Dunia dalam berita. Jadi mau main di Piala Dunia nggak bisa, mainnya di Piala Dunia dalam berita. Kemudian Pak Hendrik, satu lagi Pak Hendrik, seorang tokoh agama yang alim dan berwibawa. Saking alimnya nggak boleh keluar malam, sampai sekarang belum datang seperti itu. Ya, jadi dua yang sudah ada, Pak Yosris dan Pak Doming. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan divisi pendidikan, bisa maju. Bisa maju ketiga anggota saya di divisi pendidikan. Oke, inilah teman-teman KD dari divisi pendidikan. Yang pertama adalah Kajuli, ya, seorang bangsawan terpelajar berdarah Korea Cina yang menetap di Indonesia. Ya itu ya, itu Kajuli, dari bajunya aja kan terlihat gitu ya. Tapi namanya nama Korea, tapi kok bajunya baju Cina, saya juga bingung, ternyata tinggal di Indonesia. Dilanjutkan dengan Kak PB gitu ya, seorang storyteller handal yang hidup di dua dunia seperti amfibi gitu kan ya. Amfibi hidup di dua dunia, Kak PB juga, tapi dunia nyata dan dunia maya, bukan dunia yang alam gaib, bukan ya. Lanjut dengan yang satu lagi, Bu Esther, ini seorang guru besar yang sangat mencintai anak-anak. Pokoknya ini senior kami dan sangat mencintai anak-anak, luar biasa. Terima kasih teman-teman divisi pendidikan. Dan divisi satu lagi ada yang divisi terakhir kami. Jadi kami ber-13, masih ada 3 orang lagi. Saya undang 3 orang yang belum maju, bisa ke depan. Udah nggak usah alasan foto-foto, kamu di depan saja ya. Ya, silakan. Ya, silakan bergabung. Oke, divisi acara dan kreatif. Memang ini anak-anak muda di tempat kami, mereka bertiga yang paling muda, yang paling kreatif gitulah ya, yang paling sering bikin acara. Dimulai dengan Bu Lady, dia hari-hariannya hanya males-malesan gitu, tapi jago bikin acara. Dan konon kalau bikin acara itu kan harus seimbang ya, gimmicknya gimana, kemudian poin-poin pentingnya gimana. Untuk membuat porsi acara yang seimbang, dia sering melatih keseimbangan berdiri satu kaki gitu. Itu Bu Lady, bisa dipraktekkan mungkin Bu Lady. Iya, itu dia. Dilanjutkan dengan temannya yang namanya Kak Vicky. Dia seorang pecinta pedas. Karena sering makan pedas, konon katanya karena terlalu banyak makan pedas, lidahnya masih terjulur sampai sekarang. Coba tunjukin lidahnya yang masih terjulur. Iya, ini teman kita di divisi acara dan kreatif. Dan satu lagi Kak Pesah, bukan resah ya. Kalau lihat bajunya namanya resah, itu salah tulis aja. Namanya Pesah, tapi memang dia sering bikin resah wanita-wanita di desanya gitu ya. Ya, seorang artis jebolan XYZ Factor, nggak masuk di X Factor, dia masuk di sampai Y dan Z gitu ya. Thank you teman-teman di divisi acara dan kreatif. Tepuk tangan buat Kak Ade yang hari ini sudah mau menyampaikan untuk acara kita sama-sama. Berikutnya saya juga akan sampaikan visi misi dari KDPelnap.
yang ada di periode ini 2022 sampai 2027 kami mengacu pada visi misi dari MD Jatim 2022-2027 yaitu sehat, dinamis, dan misioner. Kami mengacu sehingga kita bisa bergerak sama-sama arahnya satu tujuan. Nah, seperti yang tadi kita tahu juga, entah kenapa pada saat Om Simon khotbah saya bilang thanks God, dapat banget, kita harus bisa mapping masalah. Dan saya sebelum menyampaikan visi misi, saya juga udah siapin, kita mapping masalah dulu. Tetapi masalah ini masih yang kami KD tangkep, belum yang teman-teman KW nanti tambahkan. Karena kami tahu kami terbatas, sementara teman-teman yang ada di KW jauh lebih dekat dengan gereja-gereja lokal, sehingga bisa mappingnya lebih komplit lagi. Nah, ini mapping kami. Yang pertama, kita tahu hal yang paling dekat dengan kita adalah pandemik. Kenapa pandemik jadi masalah? Iya, karena ada social issue di sana. Dengan adanya pandemi, orang-orang atau anak-anak gak mudah berinteraksi dengan sesamanya, bener nggak? Semakin dibatesin. Sekarang sudah sedikit longgar, tetapi dulu kita bisa lihat sekolah diadakan pakai secara daring lah dan lain sebagainya. Nggak ketemu temennya, nggak main sama temennya. Kalau temen juga dibilang kamu jangan pegang ya, seperti itu. Sehingga sosial mereka itu sangat terkendala. Apalagi anak-anak yang seumuran anak saya, umurnya belum sampai 5 tahun semua, sebagian besar dari hidup mereka hidup di era pandemi, dan itu jadi masalah yang utama buat saya. Kemudian ada juga kesibukan orang tua, karena pandemi pasti menyebabkan orang tua semakin sibuk. Orang tua harus bertahan melawan era yang baru, dan tentu semakin sibuk, sehingga menyebabkan relasi anak dengan orang tua terkendala. Benar? Relasi anak dengan orang tua terkendala. Kemudian kalau relasi dengan orang tua terkendala, artinya anak-anak kehilangan figur teladan. Orang tuanya yang diharapkan jadi teladan ternyata sibuk dengan bertahan hidup gitu ya, sibuk dengan cara bertahan hidup yang baru, sehingga anak-anak kehilangan figur teladan. Kemudian ada juga karena pandemi, karena kesibukan orang tua, semua diarahkan lewat gadget nggak salah, tapi gadget juga bisa jadi masalah. Ya, kenapa? Tadi juga sempat disinggung sama Om Simon, karena dengan adanya gadget, adanya influencer tanpa filter. Setuju nggak? Anak-anak kita lihat media sosial, kita nggak bisa 100% ngawasin. Tentu ada kalanya kita longgar, dan itu berarti ada kesempatan influencer datang tanpa filter, dan itu berbahaya, bisa memberikan dampak yang buruk. Nah, sehingga dengan gadget yang bikin kecanduan, mereka juga kurang aktivitas fisik, kesehatan terkendala dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang kami coba petakan. Dan dari masalah ini kami merumuskan tantangan kita sebagai pelayan anak, entah itu di daerah maupun di wilayah. Kita punya tantangan nih. Ya, kita masuk di digital era. Kita masuk di era yang baru, digital. Berapa sih dari antara kita yang sudah mahir pakai digital? Kalah loh kita sama anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Mereka jauh lebih mahir menggunakan digital ini. Sehingga kita punya tantangan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kita punya tantangan seperti itu. Kemudian kita juga punya tantangan menjadi lebih inovatif. Dengan cara apa? Melakukan inovasi dalam ibadah anak dan cara mengajar. Cara mengajar kita yang dulu kita tangkap dari guru-guru kita bukan berarti salah, enggak. Tapi harus kita pertanyakan, masih relate enggak dengan cara-cara mengajar saat ini? Jangan kita paksakan, dulu aku diajar seperti itu ya aku enggak melanggar kok. Aku juga bertumbuh jadi anak Tuhan, relate enggak dengan keadaan sekarang? Dan itu jadi tantangan kita. Kita harus terus berinovasi dalam tata cara ibadah anak dan juga cara mengajar kita. Dan tantangan berikutnya adalah digital creativity. Kalau kita mau berinovasi, sanggup nggak kita ngejar teknologi? Dan bagaimana caranya kita menjadi menarik? Ingat ya, menjadi menarik dengan digital creativity kita agar bisa bersaing di era digital. Kalau cuma ngupload feed di IG, ngupload reels di
IG, bikin TikTok, tinggal sebatas pejet. Tapi konten kita menarik nggak bagi mereka? Bisa bersaing nggak dengan influencer tanpa filter tadi? Jangan-jangan kita nggak menarik dan dibuang begitu saja. Itu adalah masalah dan tantangan kita yang sama-sama melayani di Pelnap. Dari situ kami membangun visi dan misi. Ini visi dan misi KD Pelnap Jatim. Nah, mohon maaf tulisannya kecil. Melakukan pelayanan anak yang inovatif dan kreatif untuk menjawab tantangan pelayanan anak yang ada pada saat ini secara merata di Jawa Timur, serta menyiapkan anak-anak GPDI Jatim untuk memiliki jiwa misioner. Itu maunya kita, sehat, dinamis, dan misioner. Masuk di sini. Sehingga untuk bisa mencapai visi ini, ada beberapa misi yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita KD berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan pelayanan anak dengan pelatihan-pelatihan yang menjawab kebutuhan dan tantangan sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan anak ini kalau saya bahasakan sekarang pelayanan anak, dahulu kita kenal namanya sekolah minggu, seperti itu kan. Tapi kalau ada yang ibadahnya hari Sabtu, anak-anaknya juga ada pelayanan anak, masa kalau ibadah hari Sabtu mau dikasih nama sekolah minggu, kan nggak masuk akal. Ya kita pakai nama pelayanan anak. Dan untuk itu kita harus bisa menjawab tantangan, ikutin perkembangan zaman. Sehingga kami ingin memfasilitasi pelayan-pelayan itu dengan pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan. Dan juga yang nomor 2, kami akan membangun hubungan dan kerjasama dengan lembaga pelayanan anak lainnya. Kami tahu di sini kami dipercaya, tetapi bukan berarti kami yang pro di bidang tersebut. Banyak orang-orang di luar sana yang lebih pro, sehingga kalau kami bangun kerjasama dan kita dengar dari mereka, hasilnya lebih berdampak daripada kami yang ngajar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, melatih anak-anak untuk ikut terlibat dalam misi gereja. Misalnya nanti ada media sosial di gereja masing-masing atau di KW, kemudian anak-anak dikumpulkan untuk menyanyikan lagu-lagu gereja atau storytelling dan lain sebagainya. Pernah ingat ada satu lagu gereja yang viral yang dinyanyikan oleh seluruh kaum dan bangsa di Indonesia apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Gila, nggak masuk akal. Bisa viral sampai segitunya, dinyanyikan oleh siapa saja, padahal itu memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang kita kejar, anak-anak diajak untuk bisa punya jiwa misioner. Dan yang keempat, kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pertumbuhan skill, pertumbuhan kreativitas, dan juga intelektual anak. Jadi sehat yang kami tangkap dari MD itu bukan hanya sehat rohani. Anak Tuhan sehat rohani itu bagus. Tapi bagaimana kalau rohaninya sehat tapi tubuhnya sakit-sakitan? Ya kan? Ternyata nggak cukup juga rohani dan fisik yang sehat, intelektual pun harus. Sehingga kita punya anak-anak Pantekosta yang nanti 15 tahun, 20 tahun lagi mereka jadi raja-raja di dunia profesional masing-masing. Intelektualnya mereka nggak kalah, itu yang kami mau. Kemudian yang nomor 5, bergerak aktif di media sosial untuk sama-sama memajukan pelayanan anak GPDI di Jawa Timur. Menurut saya, media sosial ini medan tempur kita yang paling dekat. Kita harus bisa berperang di sana. Itu visi dan misi KD Pelnap. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti akan ada forum diskusi. Tapi itu yang menjadi penyampaian kami di visi dan misi. Kita lanjut di nomor yang ketiga, tentang program. Ayo kita pantengin bareng-bareng. Yang pertama adalah pesta anak. Ya nggak asing ya. Pesta anak ini nggak asing, sudah sering kita lakukan juga, pernah kita lakukan juga. Dan kita bagi menjadi 2 pesta anak seperti itu. Yang pertama adalah pesta seni. Kita mau menggali bakat mereka di bidang seni, di bidang musik gitu kan ya, menari, di bidang menyanyi, istilahnya yang berkaitan dengan seni. Sehingga itu, karena seni ini merupakan talenta yang akan dibutuhkan anak-anak di gereja masing-masing, seperti itu. Kemudian selain pesta seni ini yang rencananya diadakan di Februari sampai Juni 2023. Artinya akan dimulai di bulan Februari di wilayah-wilayah, kemudian akan naik sampai di bulan Juni, dan di mana nanti pemenangnya tentu akan ada sesuatu yang mereka dapatkan gitu kan ya.
Kemudian pesta anak yang kedua adalah pesta olahraga. Mengingat tadi kami juga rindu anak-anak ini nggak mati karena gadget, nggak pernah bergerak, tubuhnya nggak sehat, nggak suka berolahraga gitu kan ya. Nggak bisa nyanyi lagi, aku anak sehat, tubuhku kuat, nggak bisa. Jadi pesta olahraga ini juga akan kita mulai di tahun 2024. Artinya setahun sekali kita akan mengadakan pesta anak secara bergantian antara pesta seni dan pesta olahraga. Seperti itu. Jadi kalau 5 tahun berjalan lancar akan ada 3 pesta seni dan akan ada 2 pesta olahraga. Seperti itu. Next. Kemudian kami juga mau ada workshop. Workshop ini goalnya ada 3. Yang pertama adalah digital creativity. Ya, kreativitas mengajar yang bisa dilakukan secara digital. Bisa dicatat tanggalnya, saat ini kami sedang ngeplot tanggal 28 September 2023. Karena itu adalah tanggal merah, hari Kamis, ya di handout ada ya, Bapak Ibu bisa save tanggalnya. Nanti kalau ada perubahan kami akan sampaikan. Tetapi hari ini kita ngincar tanggal 28 September 2023. Seperti itu. Tujuannya supaya guru-guru nggak hanya mengajar secara lisan atau pakai kreativitas yang dulu kita sering buat secara manual, itu baik. Tetapi kita hari ini kita mengenal namanya teknologi smart TV yang bisa digerakkan dengan handphone dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita bisa melakukan itu ternyata nggak dengan biaya yang harus mahal. Dan bagaimana caranya itu yang akan kita dengar saat Digital Creativity Workshop 28 September 2023. Seperti itu. Berikutnya juga ada multimedia. Kalau ini sasarannya bukan guru-guru sekolah minggu, tapi guru-guru sekolah minggu plus tim multimedia dari masing-masing gereja. Karena belum tentu guru-guru sekolah minggu ini mungkin menguasai multimedianya, sehingga tim multimedianya bisa diajak. Tujuannya memaksimalkan pelayanan multimedia gereja untuk mendukung pelayanan anak secara digital. Jadi gimana buat videonya mungkin seperti itu, atau bikin banner yang menarik, kemudian bagaimana menceritakan khotbah dengan bantuan kreativitas digital dan lain sebagainya seperti itu. Timnya yang diajak untuk membuat itu yang ada di workshop multimedia. Kemudian juga ada interesting PAW. Ini artinya membangun tim PAW di pelayanan anak yang menarik bagi anak-anak. Gimana sih supaya anak-anak itu pada saat memuji Tuhan bisa benar-benar nggak males lah, nggak cuma gini gitu. Ya itu kita juga perlu lakukan, karena sering kali di gereja-gereja ada terkendala, udah deh namanya juga pelayanan anak-anak, kasih aja yang ini yang belajar dan lain sebagainya. Sering kali anak-anak jadi korban, padahal anak-anak itu aset masa depan. Kalau kita punya anak-anak yang hebat, kita sedang menaruh sebuah investasi aset kita untuk generasi berikutnya, seperti itu. Next. Kita juga akan ada Natal Anak Jatim. Ini kami kasih nama Christmas Fest gitu ya, Christmas Fest. Plan kami adalah merayakan Natal 2023, bukan 2022 ini ya, Natal 2023 di salah satu mall di Surabaya bersama seluruh anak-anak GPD Jatim. Caranya gimana? Gak mungkin semua bisa datang untuk ikut Natal. Ya, saya tahu. Akan diadakan secara hybrid. Jadi ada yang datang, tetapi ada juga yang mengikuti secara live streaming seperti itu. Dan rencananya diadakan sekitar bulan Januari 2024, sehingga acara-acara Natal di gereja lokal, di wilayah bisa berjalan. Kemudian mereka mengikuti festival Natal ini di Januari 2024. Rencananya seperti itu. Kemudian juga akan ada Kids Camp. Kids Camp ini pasti dinantikan oleh anak-anak Jawa Timur. Sudah ditunggu-tunggu, beberapa juga sudah tanya sama saya dan ngomong sama saya, titip tolong ada Kids Camp. Baik itu pendeta-pendeta di wilayah kami maupun teman-teman KW yang ketemu, kok tolong ada Kids Camp. Ya, kami juga rindu ada Kids Camp. Sehingga ini juga masuk di program kami. Acara tahunan dan akan dibuat sebuah tema besar yang merangkum goal kita di periode ini atau secara 5 tahun. Jadi temanya nggak meleset kemana-kemana dan kami sudah setting itu dari awal. Dan ini adalah Kids Camp 2023 sampai 2027, temanya smart. Temanya smart. Kita mau anak-anak kita juga cerdas seperti itu kan, temanya smart.
Dan kita bagi di tahun yang pertama 2023 temanya adalah super. Kemudian 2024 temanya mighty, kuat. 2025 amaze, terkagum. 2026 temanya runner, pelari gitu kan ya. Dan 2027 adalah thankful. Jadi singkatnya di 2023 kita akan membawa anak-anak Pelnap untuk mengenal Allah kita yang super. Tujuannya gitu, kita kenal Allah kita itu super. Sehingga di 2024 kalau kita kenal Allah kita yang super, kita bisa jadi anak-anak yang kuat. Dan setelah 2024 kita jadi anak-anak yang kuat, kita kagum. Oh, ternyata Tuhan seperti ini, kita kagum. Lalu kalau kita kagum, kita nggak lari, ya diam aja, kita berlari menjadi pelari-pelari yang tadi punya jiwa misioner. Anak-anak punya jiwa misioner. Sehingga di 2027 kita tutup periode ini dengan thankful. Kita berterima kasih sama Tuhan. Itu tema kita di Kids Camp yang menjadi acara besar kita setiap tahunnya, seperti itu. Oke, dan berikutnya adalah media sosial. Bisa dibaca di tulisan putih yang di itu kotak merah di tempat merah itu, follow dong kakak-kakak, please gitu ya, sampai please gitu saya. Nah, ini adalah akun-akun official dari KD Pelnap, ada Instagram, ada TikTok dan YouTube. Kami sampai saat ini tidak berperang di Facebook karena Facebook nanti jalurnya terlalu rame, yang ngikutin juga mungkin pendeta-pendetanya seperti itu, dan anak-anaknya jarang yang main Facebook. Anak-anak kenalnya Instagram, TikTok, dan YouTube. Saat ini seperti itu. Dan ini adalah barcode, maksudnya QR kita, atau bisa klik. Kalau di situ bisa diklik nggak? My URLs-nya itu bisa diklik mungkin di handphone masing-masing yang tadi buka link saya. Bisa dibuka, itu bisa langsung follow. Mau masuk di Instagramnya, mau masuk di TikToknya, atau masuk di YouTube-nya bisa. Atau kalau nggak bisa scan ini seperti itu. Nah, supaya lebih gampang untuk memfollow. Bisa diperlihatkan Mbak Min. Ya, contohnya nanti seperti ini. Itu di belakang juga udah ada. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu Saudara tinggal bisa klik, mau ikutin yang YouTube-nya, terus balik lagi ikutin TikTok-nya, ikutin Instagram-nya. Tolong di follow, karena tujuannya bukan untuk punya banyak pengikut, bukan. Supaya kami juga bisa menerima video-video dari KW, video-video dari gereja lokal. Kami di tag, kami akan repost dan lain sebagainya. Kemudian acara-acara yang kami post juga bisa di-repost oleh Bapak Ibu Saudara dan lain sebagainya. Itu akun KD Pelnap yang official, yang resmi. Lanjut, ini adalah financial plan kami. Karena sebuah plan tanpa dana hanyalah mimpi yang belum terwujud. Kami nggak mau tenggelam sama mimpi. Kami tahu untuk merealisasikan ini semua kita perlu real action yang namanya financial plan. Hal pertama yang kami lakukan, ini sumber dana kas KD Pelnap, iuran bulanan anggota KD. Ini adalah iuran rutin anggota KD setiap bulannya. Kemudian di poin yang kedua, di sini kami meminta kerjasama dari teman-teman KW, dari KW 1 sampai KW 18 untuk bisa sama-sama mendukung program kami di KD. Mungkin dengan memberikan persepuluhannya. Kalau ada yang mau lebih, Pak saya mau persepuluhan kali 2, ya kami terima. Kali 3 boleh Pak? Boleh. Kali 4 boleh Pak? Boleh, terserah. Kalau gini, ada perpuluhan dari KW 1 sampai 18 yang bisa disetorkan ke bendahara KD kami, Ibu Fatmi, seperti itu. Jangan bingung ya, namanya memang Ibu Sukma Helni, tetapi lebih viral dengan nama Ibu Fatmi. Makanya tadi dia juara artis kok Ami Award, karena namanya aja bisa berubah-berubah seperti itu. Oke, yang berikutnya sumbangan insidentil. Sumbangan insidentil ini bisa berupa perorangan ataupun instansi ya. Puji Tuhan, acara Fortap yang menginap setahu saya hanya punya Pelprap dan punya Pelnap.
Pelprap, ya benar ya Pak PWJ, benar ya. Pelprap itu gabungan antara pemuda dan remaja, Pelnap sendirian. Tapi bisa menginap karena puji Tuhan selain ada sumbangan dari MD, suntikan dana dari MD untuk KD, kami juga menerima sumbangan insidentil itu perorangan ataupun instansi yang support untuk KD Pelnap bisa mengadakan Fortabda ini menginap, sehingga kita sama-sama kasihan kan yang jauh-jauh. Bayangkan yang tadi juga kena banjir yang dari Trenggalek tadi. Ya, puji Tuhan sudah hadir 5,5 jam dengan sepeda motor sendirian. Tepuk tangan dong. Saya salut, luar biasa. Bayangkan kalau selesai acara ini pulang, gimana rasanya ya kira-kira. Ya puji Tuhan kita bisa menginap semua. Dan ini sekali lagi saya share QR code. Ini adalah BCA rekening satu pintu ya. Saya tulis rekening satu pintu KD Pelnap. Saya selalu himbau sama Bu Bendahara, semua yang bisa dibayar dengan transfer jangan bayar tunai. Saya mau bayar transfer supaya ada buktinya seperti itu. Kami punya buktinya, nggak sekedar nota yang ditulis tangan, tapi bukti nyata yang keluar masuk dari rekening satu pintu kami, dan hanya melalui rekeningnya Bu Bendahara ini. Namanya memang Ibu Sukma Helni di sini karena membuat rekening harus menggunakan nama pribadi, tetapi jangan takut, ini adalah rekening yang dibuat khusus untuk kebutuhan KD Pelnap. Jadi tidak dicampuri dengan uang pribadi ataupun kebutuhan lainnya. Jadi ini rekening satu pintu KD Pelnap, bisa di scan. Kalau mau sumbangan insidentil bisa langsung ditulis angkanya saat ini juga nggak apa-apa, seperti itu. Terserah, puji nama Tuhan. Nanti rekening Bu Bendahara akan berhubungan dengan bendahara-bendahara di wilayah 1 sampai 18. Itu yang menjadi harapan kami dari KD. Oke, terima kasih. Jadi sengaja di bagian bawah nggak saya hapus. Saya nggak pinter bikin PowerPoint, cuma saya juga belajar. Tetapi PowerPoint yang saya buat ini nggak saya bikin sendiri gambar-gambarnya. Saya tinggal download template-nya di Slides.go. Jadi sengaja saya nggak hapus supaya Bapak Ibu tahu ternyata membuat PowerPoint itu nggak sulit. Tinggal ambil, tinggal belajar, coba-coba, lama-lama bisa. Dan itu sangat mendukung pelayanan kita. Thank you. Balik slide terakhir. Dan sekarang saatnya untuk kita berdiskusi. Slide terakhir sih isinya diskusi. Saya serahkan kepada Pak Ketua Fortabda untuk bisa membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Ya puji Tuhan, ada banyak hal yang sudah dipresentasikan oleh Ketua KD Pelnap yang menjadi bekal kita untuk kita bekerja sama. Ya, nah kami buka untuk pertanyaan. Ya, termin yang pertama 3 pertanyaan. Sebelah kiri saya mungkin ada 1 orang, kemudian yang bagian tengah 1 orang, dan bagian kanan saya 1 orang. Pertanyaan mengenai presentasi yang sudah disampaikan, dan mungkin ada yang sudah menjadi pengalaman di wilayahnya atau yang justru menjadi kendala. Nah, mungkin kita bisa sharing supaya KW satu dengan KW yang lain saling melengkapi untuk kita bekerja sama di periode atau 5 tahun ini. Sambil makan rotinya supaya semakin cemerlang. Nanti kalau ada yang bertanya bisa minta tolong untuk maju ke depan sini, kemudian berdiri supaya bisa kami dokumentasikan secara digital juga. Terima kasih. Nah, ini ada tentang keuangan, sudah jelas, atau mungkin tentang iuran. Jadi kakak-kakak semua di wilayah bekerja sama dengan PJ-PJ sehingga KW pun ada dana melalui PJ-PJ, dan kerjasama kita dari KW ke KD gitu. Nah, ada periode yang lalu ada 1 wilayah yang dananya itu sampai 25 sampai 30 juta kalau nggak salah. Nah, itu penggalangannya nggak tahu gimana. Mungkin bisa sharing
Bu Maida. Nah, Mik. Ya. Wilayah 10. Nah, ini wilayah 10 wilayah Surabaya. Pengalaman yang luar biasa bisa ditiru. Puji nama Tuhan, kami dari KW Pelnap wilayah 10. Kalau sekarang saya dipercayakan dari KD ya, saya bilang dari wilayah kami sendiri juga menjadi ketua. Pengalaman yang kami akan bagikan adalah waktu saya sendiri menjadi bendahara di KW 10 di periode yang lalu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lebih banyak mungkin kali, bukan kami ya. Ya, nanti kami merasa GR 25 di sana. Di sana ada 30 tuh. Ya. Ditanyakan aja dulu, mana tahu ada yang lebih banyak. Ini kok yang 25 kayak bangga banget gitu loh. Belajar pengalaman bukan dari nominalnya, tapi dari kiat-kiat dan caranya. Sebenarnya tidak jauh dari apa yang dianjurkan oleh tadi presentasi yang sudah disampaikan. Kami lakukan itu. Waktu itu kami mungkin teman-teman KD tahu orang-orangnya. Saya bendahara, Ibu Yusi sekretaris, ketua kami Bapak Triantoko. Ya, kami ini periode yang baru di KW untuk Pelnap pada masa itu, karena periode sebelumnya itu kalau mungkin ada yang kenal Bu Ani itu berapa tahun jadi pengurus di KW kami, dan kami ini orang-orang yang istilahnya awam ya. Ketika kami dipercayakan menjadi KW, saya juga belum pernah, tapi saya sering bantu ya. Ibu Yusi juga sebelumnya di wanita, Pak Triantoko seperti itu juga. Nah, kami punya anggota 3 orang. Saya cuma ingat satu, katanya Bu Yusi gini, Kak, 5 tahun ke depan lihat protoli anggotanya. Betul, sampai kemarin terakhir kami hanya tinggal 3 orang. Ya, saya bersyukur pengalaman ini ya. Diawali Pak Hendrik tuh orangnya motivator yang baik bagi kami berdua sampai akhir periode, karena waktu kami mulai itu dengan kas 0. Dari KW sebelumnya kami tidak punya uang karena uangnya habis pergi jalan-jalan dipakai pengurus wilayah. Waktu itu memang salahnya di sini, waktu penyerahan dari KW sebelumnya itu diserahkan semua ke wilayah. Jadi ketika mau diambil lagi, waktu itu zamannya Pak Ricardo wilayah kami, waduh sudah masuk katanya. Kami dengan bingung memulai KW yang baru ini. Lalu kami bikin pertemuan di satu tempat makannya anak-anak ya, yang mereka sudah berkeluarga. Lalu Pak Hendrik bilang gini, sudah kita nggak usah lihat ke belakang, kita mulai dengan janji iman. Kami janji iman semua. Ya, guru-guru janji iman, sekian-sekian dapatlah waktu itu 250. Lalu kami jalan cepat, saya tahu ya, saya nggak muji-muji ya. Saya punya sisni, anak gembala saya, mantu ya. Yusi ini orangnya memang cekatan ya. Pak Hendrik juga memang itunya, saya suka sekali kerja dengan orang dua ini ya. Saya cuma megang uang, saya juga orangnya suka megang uang. Jujur saya katakan saya orangnya pelit. Ya pelit bukan berarti nggak suka, ya bisa lah ya megang. Akhirnya kami mulai dengan itu, lalu kami bikin portab juga di wilayah, dan puji Tuhan didukung sama beberapa gereja. Lalu kami bikin ketetapan tiap gereja sekian, tiap gereja sekian, dan itu berjalan sampai 2 tahun sebelum COVID. Saya pemegang keuangannya KW Pelnap wilayah 10 itu. Saya ambil sedikit cerita agak melenceng ya. Kemarin kami memulai persekutuan hamba Tuhan untuk kedua kali di periode ini. Saya lihat ibu-ibu itu kan berani ya. Mereka bikin meja ya untuk nagi-nagi. Dalam hati saya gini ya. Ada sampai Yusi bilang gini, Kak kamu bikin gitu loh meja di depan. Waduh, 5 tahun lalu saya tidak pernah bikin seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan ya. Antusias daripada gereja-gereja yang ada di wilayah 10 itu luar biasa. Memang kami bikin ketetapan seperti ini. Di bawah jumlah 40 anak, ya di bawah jumlah 40 anak itu kami tetapkan 10.000. Betul. Di atas 40 anak
kami tetapkan 50.000 ke atas, di luar itu sukarela. Dan menjelang COVID itu saya lihat pembukuan saya kok banyak gitu ya, dan luar biasa. Tidak semua, jangan pikirkan teman-teman bahwa semua hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja di wilayah 10 itu memberi iuran, enggak ya, tapi cuma berapa, tapi luar biasa bagaimana mereka antusias ya. Begitu juga dengan acara-acara yang kami buat 5 tahun ya. Kami tidak sering mengadakan perjumpaan, kami tidak akrab-akrab sekali ya. Saya ketua bendahara, sekretaris bendahara sekretaris itu, kami tidak kompak, nggak bolo-boloan gitu. Yang sana kerja, yang sana. Tapi ketika kami buat acara, kami maksimal ya. Kami kekeh ya. Yang ini bagiannya sampai tahun kedua pun kami sudah tinggal 3 orang ya. Mengenai keuangan yang tadi katanya budgetnya, memang saya kalkulasi akhir dari periode kami itu sampai 25 juta ya. Ya saya pun terheran-heran kok bisa sampai segini akhirnya ya. Ya puji Tuhan ya. Nah, kami memang memakai keuangan itu dengan baik dan kami fungsikan dengan baik. Sepertinya ketika kami lemparkan juga, pakai juga itu dengan baik, Tuhan kasih juga kembali hasilnya dengan baik ya. Saya lihat kegigihan juga tiap gereja-gereja itu memberi iurannya. Di sini ada bendahara yang saya bawa itu cuma rumput ya. Rumput itu juga bagus ya. Nah, tadi ada yang bilang gini sama saya tidak tahu juga berpengaruh atau enggak. Iya, enak Surabaya, gerejanya gereja-gereja besar katanya ya. Jadi saya nggak tahu pengaruh atau enggak, tapi paling tidak iuran ini memang perlu ditekankan tiap gereja. Ya, entah pakai cara seperti saya tadi. Saya tidak pernah memang minta kesadaran aja, tapi tetap dihimbau. Kami bikin grup, kami tetap himbau tiap-tiap gereja, dan antusias tiap-tiap gereja itu luar biasa. Mereka bayar sehingga kas kami waktu itu sampai hampir 25 juta. Itu saja mungkin ya. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi sharing dari wilayah 10 Surabaya seperti itu. Sehingga ada yang wilayah yang mungkin yang susah ya, untuk mengadakan kegiatan karena memang sepertinya kurang ada support dari gembala-gembala. Nah, bahkan waktu misalnya KD menyampaikan sesuatu, karena kami tidak ada garis langsung ke KW, nah, sehingga kami harus melalui wilayah. Nah, kadangkala tersendat di wilayah gitu. Nah, tetapi puji Tuhan dengan tema Fortab kita saat ini, di mana kita bersama-sama pasti akan bisa. Nah, seperti halnya yang kami KD Pelnap bisa mengadakan acara Fortab seperti ini karena kemurahan Tuhan. Ya, kami tidak bisa mengandalkan diri kami, tetapi inilah keadaan kami dan sungguh luar biasa. Satu hal lagi, kami bisa setidaknya akan membantu keuangan KW kalau kami mendapatkan bantuan dari MD ya. Kemudian kami juga mendapatkan berkat dari Tuhan melalui burung gagak yang lain gitu istilahnya. Nah, saya percaya KW-KW juga akan mendapatkan hal seperti itu. Nah, apa yang kita beri pasti Tuhan juga akan memberikan ya. Jadi kami pun bukan mancing sama Tuhan, Tuhan aku mau melakukan ini supaya aku dapat besar gitu, tidak ya. Tetapi kami dari KD setidaknya ada hati, karena kami melihat wilayah-wilayah yang jauh ya, wilayah-wilayah memang kami tidak bisa membantu full gitu saudara ya, tetapi setidaknya ada bantuan dari kami dengan karena berkat Tuhan gitu ya. Jadi nanti kami bisa membantu bukan uang transport atau gimana ya, uang keuangan KW gitu ya, sumbangsih dari KD ke KW. Nah, supaya kerjasama kita kembali ke kita lagi ya. Jadi apa yang kita dapat dari Tuhan ya, menjadikan bekal kegiatan kita dan dampaknya juga ke orang lain gitu. Jadi KD juga seperti itu.
dan kami menghimbau kerjasama juga KW demikian halnya, sehingga dengan sumbangsih mulai perpuluhan setiap bulan atau mungkin setiap bulan kalau dananya kecil, Kak, dana kecil untuk wilayah kami, ya nggak apa-apa 2 bulan sekali gitu. Ya, setidaknya ada sumbangsih dari KW-KW ke KD. Mau support KD? Terima kasih. Jadi yang untuk Fortap ini sangat baik. Jadi seperti kami mengadakan Fortap daerah, kami juga pingin wilayah juga punya Fortap wilayah, karena kami terlalu jauh untuk menjangkau ke gereja-gereja lokal. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah-wilayah yang tersebar di wilayah 1 sampai 18 bisa menjangkau mereka lebih dekat. Jadi bikin Fortap, ketemuan dengan PJ atau gereja lokal masing-masing gitu kan ya. Jadi pelayan jemaat, mereka ngerti program yang ada di KW selama periode 2022 sampai 2027, apa yang akan dikerjakan sama-sama, sehingga mereka juga bisa saling mensupport. Tadi juga dari bagian kreativitas juga titip, kok tolong sampaikan, kami juga perlu kerjasama dengan KW-KW atau gereja lokal yang bisa sama-sama mengisi konten kami di TikTok, di IG, sehingga kami perlu konten kreator yang tentunya lolos dari filter ya, yang baik, yang audionya juga terperhatikan seperti itu, sehingga itu jadi berkat untuk seluruh anak-anak di Jawa Timur. Seperti itu. Kami di bagian pendidikan, saya juga sudah infokan di divisi pendidikan nanti akan harus buat materi-materi pendidikan yang simple-simple seperti bahasa Inggris kah, atau cara berhitung mungkin seperti itu. Itu adalah materi-materi pendidikan yang simple yang juga kami masukkan di akun media sosial kami seperti itu. Jadi bisa dibuatkan di rencana yang baik, kemudian dianggarkan Fortap wilayah masing-masing wilayah seperti itu. Dan untuk acara pesta seni, pesta anak gitu ya, pesta anak, pesta seni, ini kan acara KD yang tentu bergandengan dengan wilayah ya. Kerjanya dari Februari sampai Juni seperti itu. Kami juga bilang kita harus bisa support masing-masing wilayah, termasuk contohnya kalau pemenangnya lah ada hadiah dari KD untuk pemenang tiap-tiap wilayah gitu. Kemudian nanti dari juara-juara tiap wilayah akan masuk di babak final, yang mana nanti pemenangnya akan masuk di Kids Camp seperti itu. Jadi akan ada apresiasi untuk semua yang mau andil gitu ya, ikut andil, dan kami juga mensupport dana yang semampu kami seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, dari sebelah kanan saya, dari Ibu Yanti dari Trenggalek. Iya, bisa maju ke depan supaya bisa masuk video. Selamat malam. Menanggapi tentang Fortap wilayah, ini cuma usulan aja, bagaimana kalau KD itu bikin agenda. Jadi nanti misalnya dibikin aja, kalau wilayah ada 18 mungkin terlalu banyak, itu dibikin per rayon. Jadi kayak acara wanita dulu, jadi ada rayon, kalau rayon kami itu wilayah Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Kediri sama Pari itu jadi satu. Jadi itu dibagikan dan dihadiri salah satu dari KD. Ini yang diusulkan dari Bapak. Terima kasih. Ya, mengenai pembagian rayon, memang ini sudah digodok sementara nunggu ketok palu dari MD, karena memang setiap KD itu dibentuk rayon-rayon. Untuk periode yang lalu rayon itu berbeda, rayon pemuda sama anak-anak berbeda. Nah, untuk periode kali ini semua rayon disamakan ya, karena ada yang Pelprap itu
KW pemuda dan remaja gabung. Nah, sehingga dengan pembagian rayon yang sama, jadi sekolah minggu pun juga sama. Jadinya rayon, kalau nggak salah ada 6 rayon Jawa Timur. Ada 6 rayon di Jawa Timur. Jadi 6 rayon itu nanti pun kami dari KD Pelnap akan dibagi untuk bertanggung jawab setiap rayon. Jadi rayon-rayon misalnya kalau waktu adakan fortap ya, wilayah tadi bisa satu rayon ya, satu rayon. Kalau wilayahnya besar mungkin 2 wilayah, mungkin yang kecil-kecil gitu bisa 3 wilayah gitu. Jadi untuk pembagian rayon diseragamkan dengan dari MD, jadi setiap komisi daerah nanti rayon sama, dari KD kaum pria, kaum wanita sampai anak-anak, jadi rayon itu sama. Cuman nunggu mukerda dari Pak PWJ. Bagus. Dan artinya kalau akan ada acara-acara wilayah atau acara-acara rayon yang membutuhkan kami akan siap seperti itu. Jadi kami akan atur untuk bisa turun ke bawah, kami siap untuk support. Jadi kami juga ada di sana seperti itu. Jadi ini kan kita kerjasama antara dari daerah, wilayah sampai ke jemaat, kita kerjasama. Jadi kalau mau mengundang kami untuk hadir dan lain sebagainya, kami akan siap seperti itu. Terima kasih. Ini ada masukan dari Pak PWJ. Mungkin saya hanya menambahkan, mungkin untuk garis komando dan garis koordinasi itu yang mungkin perlu kita tahu semua. Kalau KP, garis komandonya itu dari MP, karena yang bentuk KP adalah Majelis Pusat. Kemudian KD, garis komandonya itu dari MD. Dan KW, garis komandonya dengan Majelis Wilayah. Tapi dari KP ke KD sampai ke KW itu garis koordinasi. Ya, jadi pertanggungjawabannya ke masing-masing yang membentuk. Tapi koordinasi bukan berarti tidak ada, tetap ada. Jadi sebisa mungkin kalau program-program KW itu pun berkoordinasi dengan komisi daerah. Paling tidak komisi daerah tahu kegiatan apa yang dikerjakan oleh KW. Dan tentunya komisi daerah pasti akan siap untuk membackup, mensupport dari kegiatan KW. Mungkin mengisi seperti tadi tentang kreativitas, ya, hal yang lain yang sudah dipaparkan tadi dari komisi daerah Pelnap. Dan tadi untuk masalah keuangan itu sudah masuk program dari MD dan juga menjadi program dari Biro PWJ, yaitu nanti akan ada audit atau laporan lah, istilahnya laporan. Setiap komisi daerah akan memberikan laporan kerja dan laporan keuangan tiap 6 bulan sekali. Tapi itu pun nanti akan ditentukan di Mukerda. Jadi KD pun tanggung jawab ke Majelis Daerah, jadi laporan kegiatan plus laporan keuangan. Dan kita pun harap nanti kan dari Majelis Wilayah pun mungkin akan minta dari Komisi Wilayah akan juga memberikan laporan ke Majelis Wilayah dari masing-masing Komisi Wilayah. Jadi masalah keuangan itu sudah masuk visi misi dari MD, yaitu sehat keuangannya, sehat administrasinya. Dan saudara doakan Majelis Daerah supaya terus Tuhan berkati, di mana komisi daerah ada 9 komisi daerah sudah diberi modal awal, ya, modal awal 10 juta, ya. Dan kita pun berharap menghimbau dari komisi wilayah bagaimana caranya juga minta mobilnya memberi modal awal supaya bisa bekerja. Itu pun pernah sudah disampaikan oleh Wakil Ketua 1 waktu membuka Fortap Pelprap, ya, diharapkan oleh Bapak Pendeta Samuel Jianto untuk minta sama Mawilnya seperti apa yang telah dilakukan dari Majelis Daerah. Dan bersyukur tadi, ya, KD Pelnap ini luar biasa cinta dengan KW. Kalau ada berkat pun akan turun ke KW. Dari saudara akan kembali ke saudara juga, ya, sama. Jadi doakan supaya
Majelis daerah periode ini diberkati keuangannya, sehat keuangannya, itu pasti akan mengalir dan kita bisa menikmati bersama, bukan untuk pribadi kita, tapi untuk masing-masing pelayanan anak Pantai Kosta, ya, untuk masing-masing pelayanan yang ada di 9 komisi daerah. Dan mungkin untuk rayon nanti akan ditetapkan, ya, akan ditetapkan di Mukerda. Saya nggak akan bocorkan nanti rayon satu siapa. Nanti akan banyak usulan. Lo enaknya ikut rayon sana. Nanti biar Mukerda aja usulkan, ya. Itu akan ada ketetapan dari Mukerda. Dan mungkin untuk Fortap bisa per rayon juga. Kalau mungkin terlalu sedikit, ya. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Tidak ada yang lain, ya. Dan mungkin nanti program tadi tentang acara itu pun nanti akan diputuskan waktu Mukerda. Jadi ada program sinkronisasi program dari majelis daerah, itu kan diatur supaya tidak bertabrakan. Memang yang diutamakan harus kegiatan, jangan sampai berbentur dengan kegiatan MD. Kemudian kegiatan KW pun jangan berbentur dengan kegiatan KD. Jadi yang diutamakan MD, KD baru yang lain, ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Petrus. Oke, kami juga pengen cari tahu kira-kira kalau di wilayah mendapatkan masalah apa ya, atau mungkin di gereja masing-masing saat menangani pelayanan anak saat ini tuh yang jadi masalah besar apa gitu, sehingga kalau kita ngadain workshop, kita ngadain sesuatu yang pengen kita bikin acaranya itu bisa tepat sasaran, kita nggak asal-asalan. Jadi kalau kami tahu dari bawah, dari jemaat-jemaat, dari gereja lokal ada, oh sekarang ini yang sulit seperti ini, untuk di GPDI seperti ini, mungkin bisa kami dengar supaya kami bisa pikirkan solusinya bersama-sama. Terima kasih. Nah, dipersilakan. Ya, selamat malam. Kami dari wilayah 4. Rencana kami akan bikin cerdas cermat Alkitab. Tapi untuk bahan cerdas Alkitab ini, semua ternyata satu GPDI tidak punya materinya. Kalau dulu saya sekolah minggu, itu seluruh GPDI Sulut punya satu buku. Jadi pelajaran dari 1 sampai 12 itu sudah diprogramkan. Nah, kalau di GPDI memang sudah ada generasi perkasa dalam iman. Itu sudah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Tapi ternyata saya tanya, tidak semua gereja mempunyai buku itu. Ya, tidak semua gereja mempunyai buku terbitan Pantai Kosta, yaitu dengan judul Generasi Perkasa dalam Iman jilid 1, 2, dan 3. Waktu itu saya tanya teman saya si Evan, dia sudah terbitkan jilid 1, 2, 3. Tapi ternyata saya tanya teman-teman satu gereja GPDI di wilayah 4 belum punya semuanya. Nah, kami mau bikin cerdas cermat Alkitab ini, ternyata ada yang ikut Superbook, ya kan? Ada yang punya buku sendiri. Tadi Om Simon memang katakan kalau bisa disatukan bukunya supaya kami bikin cerdas Alkitab ini seragam, satu wilayah, satu materi. Itu yang kami rindukan. Terima kasih. Thank you Pak Rudi. Oke, jadi saya mau tolong tanya, kira-kira yang belum pernah mengenal buku Generasi Perkasa dalam Iman atau belum pernah punya, ada? Bisa angkat tangannya? Oh, cukup banyak ya. Ya. Terbitan GPDI pusat, dari KP, dari pusat. Ya, seperti ini bukunya, Generasi Perkasa dalam Iman. Wow. Ya, jadi oke, kebetulan saya berangkat ke sini dititipin sama salah satu orang. Pak Kade, tolong dibagikan masing-masing KW 1. Tapi cuma adanya masing-masing KW 1 dan cuma ada jilid 1. Saya dan istri saya pernah beli jilid 3 kalau nggak salah di, bukan ya? Oh, jilid 2 ya. Di Tokopedia masih ada, bisa cari gitu ya dia. Jilid 3 kita juga nemukan ya, tapi belum pernah beli ya. Ya, ada juga. Jadi cepet-cepetan ya. Saya nggak tahu yang jual siapa, yang jelas bukan akun saya nggak buka akun online shop, bukan saya, tapi ada di sana. Tapi kalau jilid 1-nya ini akan dibagikan per wilayah 1, bisa ya nggak tahu ya, mau bilang fotokopi ya gimana, saya juga nggak tahu. Kalau bisa belilah seperti itu ya, di online shop ada yang jual. Kalau enggak ya baca bareng-bareng atau di foto-foto, jangan disebarkan ya seperti itu, karena kan ada hak cipta ya seperti itu. Ini bagus sekali ya. Jadi nanti kalau bisa
dari Komisi Direk Pelnap, waktu rapat-rapat komisi di bidang pendidikan itu bisa diusulkan lagi. Jadi digiatkan memang betul-betul buku dari GPDI. Jadi tolong dicatat, sekretaris nanti kan akan dibagi komisi-komisi itu. Jadi kalau waktu yang masuk di komisi yang pendidikan, jangan lupa usulkan. Karena kemarin di Pelprap juga muncul satu masalah yang sama dari anak-anak remaja, banyak yang tahu siapa Tuhan Yesus, apa itu Roh Kudus, masih ada yang nggak ngerti. Jadi itu pun kebetulan waktu itu ada Biro Pendidikan yang hadir dan itu jadi catatan. Jadi ini tolong digalakan lagi. Nah, kalau memungkinkan kan bisa nanti jadi perhatian MD kan bisa diperbantukan nanti toh dikasih support. Catat ya, usulkan di komisi waktu ada komisi pendidikan ya. Oh ya. Nanti kalau waktu ada di pekerjaan langsung usulkan aja. Ya. Di dalam Fortapnas kami akan coba angkat ini juga, mungkin itu juga jadi pertanyaan KD-KD yang lain ya, seperti itu untuk penyeragaman kurikulum seperti itu. Ya silakan. Tadi memang sengaja dibuat contoh Pak Dul, Bapak. Cuma lupa balikin aja. Jadi cepat-cepatanlah kalau yang mau beli untuk gerejanya atau untuk apa bisa, atau mungkin mau koordinir di wilayahnya pada saat Fortap wilayah atau Fortap rayon, mungkin nanti sudah bisa beli bareng-bareng kah atau apa, sehingga punya penyeragaman kurikulum seperti itu. Ibu Wiwin dari wilayah 9 mungkin kemarin Pelprap nyampaikan kalau berkaitan dengan iuran. Memang 5 tahun yang lalu, periode yang lalu kan nggak ada iuran ya. Nanti mungkin bulan depan ada rapat kita ya. Jangan lupa usulkan supaya nanti Pak Mawil sampaikan ke gembala-gembala digiatkan lagi. Ya karena waktu itu alasan ketua wilayah almarhum kan pandemi ya. Ya apa-apa ya, jangan lupa usulkan. Kemarin saya bilang teman-teman juga minta lagi sama Pak Windu usulkan. Ya mungkin itu juga terjadi di wilayah lain. Nanti bisa ngomong sama ketua wilayahnya. Karena sebenarnya untuk bisa menjalankan program-program wilayah masing-masing tentu juga perlu yang namanya bensin, ya dananya itu. Kalau kita nggak ada dana ya kita nggak bisa bergerak. Jadi mungkin itu yang perlu sama-sama gereja-gereja lokal di wilayah masing-masing di brainstorming supaya sama-sama tahu program wilayah ini. Sekarang wilayah ini sudah punya program yang baik, kita kerjasama sehingga gereja yang besar bisa support ke gereja yang lain. Itu namanya subsidi silang. Seperti saat ini wilayah-wilayah yang besar perpuluhannya pasti lebih gede, tapi kan kita kelola bersama-sama di KD. Mungkin kalau kita bisa saling support untuk wilayah-wilayah yang lain juga, itu yang kita perlukan kerjasamanya. Itu juga harus ada di wilayah masing-masing, sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa merangkul PJ ya atau gereja lokal supaya ayo kita sama-sama majukan wilayah kita gitu. Seperti itu penting sekali. Silakan. Ya, teman-teman, saya izin bicara mengenai kesekretariatan. Ini terutama dalam hal mengkoordinir pendataan di gereja lokal ya. Jadi ini yang saya share, ketika kita di wilayah, sebenarnya wilayah ini dibilang gampang-gampang, dibilang sulit-sulit begitu ya. Karena kita langsung menyentuh grassroots, betul? Akar rumputnya kita yang di bawah ini loh, gereja lokal. Nah, yang bisa saya share adalah pendataan. Sama seperti yang kita lakukan bersama, kita ada grup bukan? KD dan KW, betul? Jadi teman-teman kami masukkan ke dalam grup, kita dari KD bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Harapan kami dari kesekretariatan adalah teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa seperti yang kami lakukan di KD.
Mengerti maksud saya teman-teman? Ketika teman-teman mungkin nanti undang gereja-gereja lokal untuk fortab, bagikan program pendataan ulang, kami minta tolong didata. Oh, di wilayahku, di wilayah kami 10 ada 88 gereja. Ketika ketua sekolah minggunya kita undang, minta tolong berapa jumlahnya anak di tempat kalian ya. Itu mulai didata teman-teman. Jadi sehingga kita bisa memetakan Jawa Timur ini ada berapa sebenarnya anak sekolah minggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman nanti mengundang mereka untuk fortab atau mungkin belum fortab, minta tolong dikumpulkan data nomor WA-nya. Nah, oh ketua sekolah minggu gereja ZA itu ini, nomornya ini. Minta tolong nanti diundang untuk masuk ke dalam satu grup KW gitu ya. Jadi grup KW Pelnap wilayah 5 atau grup KW dan PJ-nya. Jadi di situ itu kita bisa berkomunikasi sama seperti ketika kita KD dan KW berkomunikasi, maka KW dan PJ di situ bisa berkomunikasi. Oh ada program ini loh, oh ada seminar ini di tempat wilayah kita, oh ada ini. Nah di grup itu ketika kita bisa menjelaskan dengan rinci program kita, otomatis sumbang ngasih itu otomatis mereka kasih kok teman-teman. Itu yang kita alami kapan hari ketika kita dengan jelas menyampaikan, oh kita ada acara Natal di sini. Dari gereja-gereja lokal itu mereka, oh iya kami kasih sekian, karena ada penjelasan secara rinci mengenai program. Harapan saya di kesekretariatan teman-teman bisa mendapatkan data dulu, nomor HP siapa saja ketua-ketua sekolah minggu yang ada di wilayah teman-teman. Dari situ kita bisa mengolah data itu nanti jadi program, jadi uang. Itu dari saya, terima kasih. Kalau di gereja itu tidak ada sekolah minggunya bagaimana? Berarti gembalanya yang dikumpulkan untuk bergabung yang sudah ada. Pokoknya kan kita mau bikin grup untuk komisi wilayah kepada ketua-ketua Pelnapnya seluruh gereja wilayah kami, papanya Pare ya. Di antara Pare itu tidak ada sekolah minggunya. Tidak ada guru sekolah minggunya. Tapi ada anaknya. Apakah gembalanya yang dimasukkan? Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi semua gereja yang ada anak Pelnapnya, walaupun tidak ada guru sekolah minggunya, tetap gembalanya yang dimasukkan. Ya, terima kasih. Bisa dapat ya, bisa. Ya, silakan bisa lanjut. Terima kasih. Saya tertarik tadi untuk data-data dari setiap gereja itu. Saya kemarin juga pas pertemuan antara KW dengan wilayah, saya bilang begini, kenapa sih organisasi kita GPDI ini yang begitu besar, yang sudah berapa kemarin ya, 100 tahun, 1000 ya, 100 tahun. Nah, kenapa tiap kali ganti pengurus kita kembali ke bawah lagi? Kapan kita naik kelas? Saya kemarin perhatiin kalau pengurus wilayah balik lagi, data lagi dari bawah. Sekolah minggu juga gitu, data lagi dari bawah. Kenapa data kita ini nggak tersimpan dalam satu email atau apa gitu loh, sehingga ke generasi atau pengurus ke depan tinggal meng-call out ganti atau berkurang nggak anak sekolah minggunya, atau gurunya ganti atau tetap, sehingga kita tinggal tidak lagi ngulang ke TK lagi, ngulang ke PAUD lagi. Kalau bisa di data itulah dari KW sampai ke pusat pun kalau bisa disimpan. Jangan sampai kita ngulang-ngulang lah, capek lah kita. Organisasi kita ini yang begitu besar yang kita banggakan, kok datanya ngulang-ngulang tiap ganti periode. Terima kasih. Terima kasih Kak Ifta. Jadi data dari komisi daerah sebelumnya juga sudah diserahkan, ada sekian anak gitu juga sudah diserahkan ke kami. Hanya kan kami perlu validasi dan update. Bagaimana sehingga dari update itu justru kami tahu ternyata di wilayah A itu berkembang. Wilayah B, wah efek pandemi ini jadi habis. Itu yang kami pengen lihat di situ. Kami pengen baca grafik di sana. Jadi bukan hanya soal memberikan data, tapi kami pengen baca grafik
supaya saat ada penurunan yang drastis kami akan tanya kenapa, apa yang jadi pemicunya seperti itu, dan coba kita gerakan bareng-bareng. Oh ternyata di gereja kita, di wilayah kita pada saat pandemi semuanya mati, padahal ada denominasi lain yang ternyata bergerak begitu cepat dengan digitalnya sehingga banyak anak-anak yang terseret. Nah itu yang akan kami cari tahu, sehingga berarti kita perlu kejar ini digital gimana caranya, sehingga kita akan ajarkan itu yang ingin kami tahu. Kenapa kami sering minta data adalah validasi, bahkan di satu periode ini mungkin setiap tahun kita akan update data, nggak hanya di awal ini dan di akhir periode kami serahkan, enggak, karena data akan kami validasi per tahunnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Pak PWJ ada tambahan? Sebetulnya di periode 2012-17 dulu itu MD sudah punya database, tapi setelah pergantian periode di MD yang baru mungkin database-nya nggak aktif gitu. Ya doakan semoga periode ini database-nya bisa diupdate kembali. Tapi ada satu kabar yang menggembirakan, saudara-saudara doakan MD Jatim akan punya aplikasi sendiri. Jadi di situ saudara akan bisa mendapatkan banyak informasi dari kegiatan MD, juga mungkin data-data dari gereja-gereja yang ada di Jawa Timur. Nanti MD Jatim punya aplikasi sendiri. Ya, itu yang pasti akan dikerjakan. Ya doakan bisa disusun lagi database-nya. Sebenarnya ada, Tuhan berkati ya. Kami di BPH juga komitmen. Kami tahu, kami di KD nggak tahu apakah ini satu periode berhenti, kan bisa aja seperti itu kan. Tapi kami akan bilang, kalau kami punya waktu 5 tahun ini, kami akan cari data sebaik-baiknya, kami akan administrasikan semua data-data kami, sehingga saat nanti KD berikutnya bekerja, mereka nggak start dari nol. Mereka punya warisan dari kami. Dan itu juga kenapa sebetulnya Kids Camp dan Pesta Anak itu bukan event utama KD sebetulnya. Itu event utama anak-anak Pelnap, tapi kami ngejarnya workshop seperti itu. Karena apa? Karena saat kami ngejar Kids Camp yang paling meriah, Pesta Anak yang paling meriah, semua anak-anak seneng, pulang ke wilayah masing-masing, pulang ke gereja masing-masing, dapat apa? Yang kami mau saat mereka pulang dari Kids Camp, mereka pulang dari Pesta Anak, gereja lokal itu nggak kalah bersaing sama kita. Mereka bisa kasih sesuatu yang luar biasa karena kami sudah berusaha, ya paling nggak kami bisa bagi sedikit ilmu-ilmu di media sosial, ilmu-ilmu bagaimana digital kreatif, sehingga kalau kami berhenti dari KD bukan untuk kami, tapi untuk gereja lokal-lokal sudah ada warisan yang kami tinggalkan. Itu yang jadi kerinduan kami. Ada yang lain? Ada yang lain? Tolong bantu kami dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi nggak usah pertanyaan, mungkin ide. Nah, istilahnya kita mau jemput bola dari bawah. Mau ide apa? Ya, Bu Sesa? Oh, bukan, panggil orang ya, maaf. Saya kira mau, ya. Saya kira panggil-panggil saya. Ya. Ada? Saya coba cek dulu. 141. Wow, kemarin saya lihat terakhir yang jilid berapa masih 70-an. Itu bisa di-share linknya yang 70 langsung ditaruh di KD dan KW supaya yang mau beli silahkan beli. Itu yuk, kasihan yang beli 140 bisa beli 2 buku ini. Ya bisa di-share, nggak apa-apa. Itu kan pada kita saling bekerja sama. Itu bisa nanti dapat link dari temennya, dari Bu Jessica, supaya bisa diklik nanti dapat beli di Tokopedia. Nah itu bisa untuk belajar bareng-bareng. Sekitar 70 ribuan setahu saya. Saya nggak di-endorse sama Tokopedia ya. Ya silakan Pak Yos. Menyambung hal tentang keuangan. Kalau kami dari wilayah 1 tadi Bu Sisa panggil saya mengingatkan, kami punya cara
setiap KW itu mendapat sumbangsi dari gereja memang, dan 10% itulah yang Bapak Ibu akan kasihkan kepada kami KD gitu ya. Jadi aturan dari wilayah 1, KW anak mendapatkan persembahan dari tiap-tiap gereja. Ada 28 gereja dan kami selalu aktif setiap bulan untuk memberikan kepada para KW. Ada 8 KW ditambah pengusaha sekarang jadi 9 KW. Nah, kami memberikan per bulan untuk 9 KW itu mungkin ada yang 10.000, ada yang tergantung yang didapat dari gereja masing-masing, dan 10% itulah yang akan diserahkan kepada KD per setiap bulannya. Terima kasih. Ya, gimana? Bisa dibantu, Mike? Terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi Daerah tentang program yang sudah disampaikan bagi kita semua sangat memberkati, dan harapan kami supaya ke depan kalau bisa dari KD daerah itu bisa mungkin punya program 1 tahun mungkin 2 kali kekunjungan ke perwilayah. Jadi biar semua merata gitu kan. Selama 5 tahun harus, jadi misalnya wilayah 1 sampai wilayah 1, 2 1 tahun ini, atau ya dibagi aja biar semua bisa merata yang dapat gitu. Dan untuk ke depan yang sudah teman-teman tadi menyampaikan tentang dana persepuluhan dari setiap sekolah minggu misalnya, itu kami akan berusaha, karena saya ini baru jadi pengurus Pelnap. Saya dulu di Pelprap jadi remaja, tapi hari ini saat ini tahun ini atau periode ini saya diangkat menjadi sekretaris, karena juga jadi driver dari ketua dan bendahara. Jadi saya mulai berkata kepada teman-teman saya bahwa kami akan berusaha untuk bagaimana dari KD ke setiap wilayah untuk mengadakan sesuatu untuk bisa cepat menambah kas masing-masing wilayah atau Pelnap setiap wilayah itu dia cepat besar, dan akan juga mungkin buat acara apa begitu supaya dana biar cepat besar, supaya perpuluhan kami juga ke KD juga cukup. Itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk turun ke wilayah itu pasti akan kami lakukan. Yang pertama pada saat pesta anak, pada pesta anak seni ataupun olahraga yang masih belum sampai ke tingkat daerah, masih di tingkat wilayah, kami akan hadir, kami akan bagi. Kemudian yang kami masih pertanyakan, yang dimohon tadi untuk datang ke wilayah itu dalam bentuk fortap wilayahkah atau dalam bentuk ibadah yang kami belum tahu, atau seandainya untuk membicarakan dana itu ada baiknya kalau secara jalur tadi bisa dibicarakan dengan komisi wilayah, dengan majelis wilayah maksud saya, majelis wilayah terlebih dahulu, dari mereka seperti apa, sehingga saat kami memberikan masukan, kami memberikan cara, kami nggak salah seperti itu. Tapi kalau untuk sharing program KD di fortap wilayah dengan seluruh pengurus-pengurus jemaat, kami siap. Nanti di sana pengurus wilayah, pengurus komisi wilayah maksud saya, bisa sharing untuk financial plan di komisi wilayah, dan kami akan ada di sana untuk ya support, gitu aja, support. Tapi untuk kami menyampaikan cara penggalangan dana, nanti kami takut nabrak jalurnya majelis wilayah. Terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatannya.
Saya melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Adi Pelnap, programnya sangat bagus ya. Kebetulan kami untuk periode yang lalu di Pelnap sampai sekarang sudah oma-oma masih disuruh bergaul dengan anak-anak lagi ya, dan bangga karena mungkin ini yang Tuhan percayakan ada di Pelnap untuk kemajuan terutama di wilayah 14, anak-anak di wilayah 14, dan kami punya program rencana untuk mengadakan KKR anak wilayah, dan kami mohon kesediaan dari KD ya, tim, kalau bisa semua aja pergi ya, kalian pimpin, terus kami tinggal koordinasi menyampaikan kepada wilayah kapan bisanya, apakah KKR anak itu sekalian diadakan dengan Natal, karena tahun kemarin tidak ada Natal karena pandemi, dan rencana Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, tahun ini ada Natal anak-anak wilayah 14, dan kami mohon kesediaan dari KD Pelnap untuk turun ya, sekali-sekali pergi di Bondowoso ya, puji Tuhan ya, banyak tape biar nanti makan tape. Puji Tuhan, ini penyampaian kami, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ini saya anggap sebagai undangan gitu ya. Ya, terima kasih, kami senang karena kehadiran kami dinantikan ya gitu. Tetapi untuk rencana jangka pendek Natal 2022 ini yang masih kami tanyakan ada di tanggal dan bulan berapa, yang tentu untuk menghadiri undangannya, dan kami akan pastikan juga di tanggal tersebut dengan acara kami juga yang di gereja masing-masing seperti itu, sehingga dengan kesibukan kami masing-masing, kalau tanggalnya cocok ya mungkin kalau seandainya seperti yang kami adakan di bulan Januari contohnya, itu tentu lebih luang ya, lebih longgar. Tapi kalau di Desember saya belum bisa berjanji karena nggak tahu kesibukan masing-masing anggota KD. Seperti saat ini aja ternyata karena ada anggota kami yang guru ternyata hari ini ternyata nggak bisa hadir, yang alim ulama tadi yang alim banget akhirnya nggak hadir seperti itu. Oh ya. Siap, nanti kami akan tanggapi dengan semaksimal mungkin yang kami bisa support. Terima kasih. Ada yang lain? Ide-ide yang lain juga? Sedang ngantuk? Kopi belum? Yang lapar-lapar, yang mau nyeduh kopi sebentar bisa itu. Ada yang mau tanya? Ya, silakan, bisa. Ya, selamat malam. Saya mau menanyakan karena saya baru pertama dan kami bertiga pun pertama. Jadi saya menanyakan untuk dana. Jadi seandainya periode sebelumnya sudah memiliki sisa dana. Nah, sisa dana yang ada dimiliki komisi wilayah anak ini diserahkan ke periode selanjutnya atau diserahkan ke wilayah? Itu pertanyaan saya. Boleh yang kedua? Ya, biasanya karena kami ya masalah ini dulu ya, karena kami kalau KW itu kan yang bentuk kan majelis wilayah. Nah, di wilayah kami Sidoarjo itu biasanya di akhir periode itu dana-dana di KW diserahkan karena diminta untuk
acara perpisahan atau mengakhiri pengurus wilayah di akhir periode. Nah, sehingga dana-dana itu dicurahkan ke wilayah. Nah, tetapi kembali lagi, kalau dari KW itu ada ikatan dengan KD, ya, supaya kegiatan KD tetap jalan juga, ya setidaknya istilahnya tidak semua gitu kan ke wilayah, karena apalagi dari Pak PWJ tadi bilang keuangan itu terkontrol semua jadinya nanti dari PJ dari gembala-gembala itu kan nanti sampai ke KW kan pembukuannya juga nanti terkontrol. Demikian juga ke KD pun juga terkontrol pengeluaran, pemasukan gitu. Secara tidak langsung MD memantau ya, dari PJ ini gembalanya itu siapa. Nah, setidaknya kan secara tidak langsung bisa ketahuan gitu. Ini gereja besar ya. Kok untuk sumbangsih untuk perpuluhan ke KD kok segini atau bahkan nggak ada gitu ya, karena ada periode yang lalu nggak ada gitu. Nah, sehingga kalau saat ini kita kerja bareng, walaupun periode kemarin tidak ada ya, yang diserahkan untuk periode KW yang baru, dari kami pun juga cuma dapat 500. Nah, bayangkan kalau seandainya 500 itu di KD sebelumnya mungkin nggak tahu buat jalan-jalan atau apa. Nah, kami juga nggak tahu. Nah, itu pun waktu kesaksiannya bukan 500 dari pengurus selama itu cuma 300 berapa. Terus sama ketuanya digenepi jadi 500, mungkin kasihan dengan kami gitu loh. Sehingga kami punya modal 500.000. Nah, 500.000 itu puji Tuhan ya, dapat suntian dari MD 10 juta. Nah, jadi 10.500.000. Tetapi untuk memakai GBI 15 lebih. Nah, tetapi itu ya, Tuhan kirim berkatnya dari burung gagak yang lain gitu. Nah, sehingga apa yang kami dapat, kami juga mencurahkan, menyalurkan ke KW gitu. Nah, sehingga KW pun nanti juga kalau dapat curahan dari PJ kembali lagi, dan semuanya akan kembali untuk kita ya, bagi kita gitu ya. Jadi kalau sekarang ini KW-KW tidak ada dana dari KW lama, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Mungkin nanti dengan himbauan ya, kita akan mendapatkan tergeraknya mereka ya, gembala-gembala untuk menyampaikan ke PJ, menyampaikan perpuluhannya itu ke KW. Itu mungkin ada yang tambahan? Saya mau sharing. Kalau kami selalu berpikir seperti ini, periode ini akan berakhir dalam 5 tahun lagi, setuju? Tapi KD Pelnap tidak berakhir 5 tahun lagi. KD Pelnap. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ada di KW Pelnap 5 tahun ini. Tapi selesai kita menjabat, KW Pelnap tetap ada kan? Demikian juga orang tua kita yang di MD. Bagi kami berpikir seperti itu, duduk di organisasi 5 tahun selesai periodenya, tapi GPDI-nya ini harus tetap jalan. Itu yang ada di pikiran saya seperti itu. Jadi mungkin ranahnya sendiri-sendiri. Kalau wilayah bisa mungkin pada saat rakerwil gitu ya, ketemu dengan ketuanya, sekretarisnya, bendaria, disampaikan, Pak, ini belajar dari pengalaman, kita start hari ini dananya 0. Itu sulit Pak untuk bikin acara. Nanti nih Pak, seandainya tutup periode kami punya saldo, boleh nggak itu kami serahkan ke KW Pelnap periode selanjutnya, sehingga walaupun kami start 0, kami mau periode kami selanjutnya nggak start 0. Itu bisa disampaikan seperti itu. Jadi kita berpikirnya bukan 5 tahun ini kita
selesai terus habis. Enggak, kita mungkin habis, tapi GPDI, KD, KW semua masih harus berjalan. Itu yang ada di pemikiran saya. Saya harap itu juga jadi pemikiran kita. Kalau kita mikir gitu, GPDI 20 tahun lagi kita nggak akan pernah nyangka sudah lebih maju jauh dari sekarang. Thank you. Menjawab sudah? Terima kasih. Saya kalau ngomong sama istri saya mesti manis-manis, kalau enggak saya tidur di luar. Enggak bercanda. 2 pertanyaan katanya, satunya silakan. Ya, pertanyaan kedua, pengalaman sih, lebih ke pengalaman, karena kami dari gereja kami sebenarnya tidak mendapatkan buku ini juga. Ketika kami datang ke Malang, kami baru dapat buku ini. Dan kami memakai ini hanya 3 jilid. Hanya 3 jilid. Kalau 3 jilid berarti hanya untuk 1 tahun. Apakah mungkin ini akan diulang lagi? Karena kalau dari pengalaman kami, anak-anak ini sangat kritis. Kelas 4, 5, 6, loh tante, itu kan sudah, diulang lagi. Karena kan ini hanya 12, sedangkan Alkitab banyak firmannya gitu. Hanya pengalaman saja, atau mungkin ada pemasukan bagaimana untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya bantu mantuk dulu aja. Ya ini pertanyaan KD juga sebenarnya, karena ya kami tahu kalau 1 tahun selesai diulang lagi, hafal kan pasti mereka. Ya 1 negatif, kok itu lagi. Kedua, kalau mereka hafal kan kita seneng. Nah kamu udah hafal, kamu belum melakukan firman Tuhan, nah gitu kan. Ya ngeles aja ya. Ya poinnya itu kita akan bawakan pada saat KP, pada saat Fortapnas. Dan saya juga tahu untuk menerbitkan 1 tahun yang dibagi menjadi 3 jilid aja mereka butuh waktu lama gitu kan ya. Kita baru tahu ini keluaran pertama kayak gitu. Nah, saya juga berharap ada, cuma saya yakin tidak mudah kayak gitu. Ya seperti itu juga yang baru bisa kami jawab adalah ya kami akan menanyakan, dan kami nggak janji pulang bawa jawaban. Ya mungkin bawa gini-gini juga mungkin, saya nggak tahu ya itu ya. Jadi PR kita masing-masing ya. Mungkin di gereja-gereja dan di wilayah, atau kalau kami juga seandainya bisa sharing-sharing seperti itu, nanti materi-materi apa misalnya kayak karakter-karakter yang ada, seperti belajar mengartikan kata jangan gitu ya. Dari kata jangan kita bisa belajar untuk taat seperti itu. Jadi saya juga belajar dari gereja-gereja denominasi lain karena sekarang zamannya gampang ya, cari di YouTube firmannya, saya lihat ternyata mereka ngejar kata jangan. Kata jangan aja mereka kasih tahu dulu. Jadi nggak harus langsung jangan membunuh gitu. Nanti yang ditanyakan bukan jangan, membunuh itu apa om gitu. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan sulit, tapi dia kasih ada tulisan di kursi jangan duduk gitu. Terus dia duduk, kemudian ditegur sama temannya, ini ada perintah jangan duduk. Jadi tujuannya adalah anak-anak itu mengenal kata jangan. Dari mengenal kata jangan, mengenal ketaatan. Nah, itu adalah contoh-contoh karakter yang bisa kita pakai seperti itu. Kita kemas, bisa dari belajar dari Superbook, dari apa, tapi kita kemas gitu ya. Kita kemas, nggak harus kita tunjukkan videonya atau apa, kita belajar seperti itu. Banyak YouTube yang bisa kita gunakan untuk belajar sambil menunggu dan berdoa dan berpuasa untuk muncul generasi perkasa dalam iman seri 2 jilid 1, 2 jilid 2, 2 jilid 3 gitu ya. Terima kasih. Dari wilayah 11, Ibu Ida. Ya, bicara tentang kurikulum ya. Mungkin ini berlaku untuk wilayah 11 Sidoarjo karena daerah kami itu daerah hijau ya, tahulah ya. Ada satu masalah di mana beberapa sekolah negeri itu tidak ada guru agama ya, dan mereka biasanya disuruh minta tanda tangan lah atau dari gereja, sementara kurikulum di gereja tidak sama dengan kurikulum di sekolah. Kebetulan saya juga guru agama Kristen di SD, jadi saya cukup paham.
Nah, itulah sebabnya dari per Januari kemarin di gereja kami, saya membuat kurikulum berdasarkan kurikulum sekolah untuk membantu siswa yang tidak ada guru agamanya itu tadi. Cuman karena ini kan sekarang ada kurikulum yang dimana kita seyogyanya ya memakai ini. Sementara saya dengan KW yang baru ini kan kita berencana untuk membuat kurikulum itu gitu loh. Jadi saya juga berpikir bagaimana ya, apakah saya membuat kurikulum yang baru atau saya mengikuti kurikulum yang ini gitu. Yang pertama, boleh kalau kurikulumnya sudah ada dibagikan dengan kami gitu kan ya. Loh iya, kami ini kan ya bukan yang paling ahli di sini. Di sini kan kami kerjasama dengan teman-teman KW supaya Jawa Timur maju gitu kan. Kalau di KW ada yang bisa bikin kurikulum, itu bisa jadi tahun keduanya Ibu Cesaria untuk setelah generasi perkasa dalam iman tadi, supaya tidak ngulang gitu kan ya. Bisa pakai. Jadi kalau pertanyaannya mana yang saya pakai, bisa berkelanjutan. Tahun ini pakai generasi perkasa dalam iman, tahun kedua pakai yang relate sama Kemendikbud saat ini. Jadi itu kan Kemendikbud membuat kurikulum kan ya nggak asal-asalan. Tentu sudah ada apa ya namanya, mereka sudah melihat dari data, mereka sudah melakukan survei sehingga membuat kurikulum yang cocok belajar untuk anak zaman sekarang seperti ini, kurikulumnya ini. Dan kalau itu bisa kita sadur sehingga kita mengeluarkan kurikulum Pelnap yang sesuai, sangat menolong. Teman-teman di sini kalau itu jadi kurikulumnya ada yang mau? Ada yang mau? Yang mau saya mau. Ada yang mau yang lain? Nggak ada yang mau kalau kurikulumnya jadi. Ada yang mau nggak? Biar nanti yang mau aja yang dikirim ya. Ya nanti. Ya terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya kami tunggu ya, kami tunggu kurikulumnya kalau ada. Terima kasih. Lanjut ya dari wilayah 10. Baik. Terima kasih. Saya hanya membagi sedikit ya, karena kebetulan saya bantu untuk sekolah minggu khususnya di Rungkut. Ya kita kurikulumnya kita itu sementara ini pakai yang Krugem. Krugem itu ini saya lagi tanya ke bagian kurikulum karena saya bukan bagian kurikulum. Nah Krugem itu lebih tebal dari ini dan itu tersusun sangat lengkap sekali ya, dari cara kita untuk menyampaikan firman Tuhan, peraganya, semuanya itu lengkap. Jadi ketika saya lihat ini, mohon maaf ini kayaknya kurang. Karena itu memang step by step ya, cara kita untuk di situ, cara kita untuk menyampaikan ke anak ini dalam keadaan kita berbisik gitu, dalam keadaan kita melompat. Jadi itu sudah ada gerakan-gerakannya detail, sangat-sangat detail ya. Jadi cara untuk kita ngajar. Nah kendala kita sama sih, karena itu kan hanya 1 tahun. Dan untuk saat ini kita itu bikin seperti minggu ini kita cerita firman Tuhannya. Jadi misalnya Daud melawan Goliat, minggu depannya itu kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di ceritanya tokoh Alkitab, tapi untuk minggu depannya itu ceritanya untuk keseharian gitu loh. Jadi kayak Daud mengalahkan Goliat, ya sudah benar ya, Daud itu mengalahkan Goliat. Untuk minggu depannya, ya, apa yang kita ambil dari Daud dan Goliat itu? Cerita untuk masuk ke karakter anak untuk itu minggu itu. Jadi ini memang partisipasi dari guru juga. Jadi kita itu ya diserahkan buku ini, kamu ngajar. Kita sendiri yang mengolah gitu loh. Jadi memang untuk ya itu makanya saya kasih masukan di situ untuk guru-guru ini biar ada mungkin penatarannya ya istilahnya, workshop itu tadi bagaimana supaya untuk menggali talenta dari setiap guru itu peran pentingnya di situ. Dan untuk anak-anak kalau yang di Rungkut ya, kebanyakan itu minggu ini kita cerita, minggu depan kita tanya, gak ada yang tahu. Dan itu di mana-mana pun itu terjadi seperti itu. Dan apakah dari cara kita menyampaikan atau memang dari anaknya? Dan kebanyakan dari anaknya itu. Jadi mereka kan seminggu hanya ketemu
nggak sampai 2 jam. Cerita kita kan pasti 20 menit, habis itu ya ada games atau ada apa gitu. Nah, untuk kendala yang ada itu, anak-anak di kota, sebagian besar di kota itu, mereka itu justru toko-toko Alkitab mereka lupa. Guru sekolah minggunya aja ditanya satu kelas itu, biasa satu kelas ada 5 orang, satu aja mereka nggak tahu. Siapa ya, tante siapa ya, om siapa ya, apalagi firman Tuhan. Jadi itu yang terjadi kepada anak-anak zaman saat ini. Karena mereka udah kebanyakan gadget ya, jadi pengaruhnya itu memang luar biasa. Apalagi sepasca pandemi ini, waduh, itu kerja keras dari guru-guru untuk bisa kembali mengaktifkan cara mereka untuk memahami firman Tuhan. Jadi itu ya, jadi nggak menonton harus firman Tuhannya, minggu depannya ya dibikin untuk kesehariannya gitu ceritanya, supaya bisa mungkin setahun bisa 2 tahun 1 buku, dan itu setiap tahun dipakai buku yang sama. Jadi untuk kelas kecil kita pakai program yang kelas kecil itu kan dari playgroup ya, dari playgroup sampai kelas 1, dan kelas 3-4 itu pakai superbook. Setelah itu kelas 5-6 kembali ke grup program, dan untuk kelas SMP itu pra-remaja itu dari gurunya sendiri, tidak pakai kurikulum. Dan itu sudah dibagi minggu ini, ceritanya firman Tuhannya mungkin dalam bentuk permainan, minggu depannya jadi kreatifnya tinggal dikreasikan gitu, supaya ya memang ini sih yang harus PR buat kita ya, memang selain kita doa dan puasa supaya benar-benar firman yang kita sampaikan itu tertanam ke anak-anak, dan perlu juga kreatif dari kita sendiri ya, untuk bagaimana cara kita untuk supaya anak-anak ini bisa mengerti akan firman Tuhan itu. Dan di dalam pujian penyembahannya juga kita setiap minggu selang-seling dengan ada games. Jadi minggu ini kita biasanya ada permainan tebak toko, tapi dalam bentuk bukan tebak toko kita yang peragakan, tidak yang sekarang ini yang lagi ngetren kan, yang kayak ada gambar-gambar gitu loh, kayak ada misalnya Yesaya gambarnya yes gini sama saya gitu, jadi gambarnya apa atau Alkitabnya apa, anak-anak kan berpikir oh mereka lebih cepat itu daripada guru-guru, sudah loadingnya itu udah agak lemot dibandingkan anak-anak sekarang cepet banget. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih. Ya itulah tuntutan kita sebagai guru sekolah minggu untuk kreativitas. Jangan mengajar kejar tayang semalam, besok ngajar, sekarang baru belajar. Nah, kita mau idenya dari mana? Pengalaman saya di Krian itu ada guru udah usia 60 tahun, 62 ya. Terus ada yang muda dan saya setengah tua gitu. Nah, tetapi saya menghimbau, saya sebagai gembala mengajar harus pakai alat peraga, harus ya, alat peraga harus ya. Jangan hanya ceramah orang dewasa 20 menit aja sudah mungkin udah angop-angop, apalagi anak ya. Sehingga perlu alat peraga. Makanya 1 minggu minimal kita harus pikirkan itu dan percaya Tuhan akan berikan ide ya. Alat peraganya apa, pasti nanti Bapak Ibu Saudara pasti akan mendapatkan itu, dan 2 hari atau 3 hari kita sudah matang, iya ini aku akan lakukan ini. Hari malam dimana besok kita melayani sudah matang, bahkan urapan Tuhan yang akan bekerja gitu ya. Jadi sekali lagi jangan kejar semalam ya. Wah, namanya juga ngajar anak kok gampang ya. Makanya pengajaran kita bukan hanya sekedar memberi tahu anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, tetapi firman Tuhan itu yang
di dalam kuasanya bisa mengubah hidup anak. Nah, sehingga jangan andalkan kini kita, oh bisa kok semalam aja kita belajar, bisa sampaikan. Nah, sekali lagi perlu kreativitas kita gali minimal 1 minggu sebelumnya, sehingga Tuhan berikan hikmat. Apalagi kita punya hati untuk anak, masa kita mengajar, jangan sampai anak berkata, oh itu loh sudah. Nah, kadangkala sesuatu pengajaran yang sama, tapi metode pengajarannya kita berbeda, gitu. Misalnya nanti, Om nggak akan sebutkan ini. Nanti siapa yang bisa tahu menebak namanya, nah nanti Om kasih hadiah. Nah, mereka walaupun tahu disimpan. Nah, nanti waktu pas kita tanya, nah mereka langsung keluar semua, gitu. Nah, itulah perlunya 1 minggu kita minta ide dari Tuhan untuk pengajaran kita. Jangan, sekali lagi jangan kejar semalam. Itu ya, itu kita juga tanamkan ke PJ supaya mereka juga sampaikan ke guru-guru yang lain. Gitu. Saya juga kirimkan di grup KD dan KW, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Berapa lama anak fokus, itu perlu banget kita ngerti. Untuk anak-anak yang di usia 2 tahun, konsentrasinya 4-6 menit, setelah itu buyar. Jadi kalau 4-6 menit kita belum bisa kasih poinnya, ya sudah jangan harap bisa dapat. Tapi untuk anak usia 4 tahun, 8-12 menit, 6 tahun 12-18 menit, 8 tahun 16-24 menit. Ya kita harus kemas sesuai dengan psikologis ini seperti itu. Jadi kita kejar di sana, dan hari-hari ini kita tahu apa yang menarik buat mereka. Kalau kita nggak menarik, udah deh. Kalau kita lihat media sosial, kalau nggak menarik kita pasti swipe, kita geser. Tapi kalau menarik kita lihat. Nah, kita harus cari tahu apa yang menarik buat mereka. Hari ini yang menarik buat mereka adalah digital creativity, itu menurut saya. Itu yang akan kita kejar sama-sama, sehingga nanti kita akan mengenalkan sebuah metode mengajar yang baru bagi anak-anak, dan mereka akan, wah, ternyata ibadah anak itu menarik. Nah, itu di situ kita bisa kasih poin-poinnya dengan ilmu psikologi tadi, berapa menit kita bisa kejar supaya bisa masuk ke mereka. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan terakhir kah sebelum kita tutup? Ada ternyata, siap, jam 9 nanti. Kita bisa lanjut besok. Iya, terima kasih. Ada lagi ada apa-apa? Kami siap. Ini cuma sebagai perenungan saja. Bagaimana kita mau pertahankan anak-anak kita jangan sampai terhilang. Dari sekian banyak yang kita ajarkan, ya, anak-anak itu ketika kita ajarkan mereka dengan menanamkan bagaimana keselamatan itu kepada anak-anak kita. Yesus adalah jalan keselamatan itu, dan akhirnya karena mungkin banyak pengaruh atau gimana, akhirnya anak-anak kita terhilang. Kalau di orang yang bagian seberang itu, mereka menanamkan, bahkan mereka mendoktrin anak-anak mereka jangan bergaul dengan anak Kristen. Anak Kristen itu kafir. Itu sudah tertanam kepada mereka. Bagi yang fanatik, bagi yang tidak, tetap mereka bergaul dengan yang Kristen. Karena ada mungkin rasa untuk berteman mereka tidak hanya dengan sesama mereka atau dengan satu agama saja, tetapi dengan berbagai-bagai agama. Ada yang mereka sudah memiliki kesadaran tinggi, tetapi mungkin kita juga ya menanamkan kepada anak-anak kita supaya tidak terhilang. Itu saja. Terima kasih. Ya, itu visi misi kita, ya. Tuhan sudah tanamkan untuk kita melayani, jangan sampai ya, anak-anak yang sudah mengenal itu undur. Nah, itu tanggung jawab kita, ya. Mungkin cukup. Ya, untuk malam ini udah jam 9 lebih, kita akan lanjutkan acara kita besok pagi, ya. Untuk acaranya nanti si acara akan sampaikan,
Dan sebelumnya untuk Bapak PWJ mungkin cukup ya. Oke, puji Tuhan, saya serahkan dari seksi acara untuk menyampaikan. Puji nama Tuhan. Bagi kakak-kakak yang masih lapar, butuh hangat-hangat, di depan sudah disiapkan pop mie, bisa membuat sendiri ya. Kakak-kakak, ada air panas di situ. Kemudian malam hari ini, setelah ini kita akan langsung beristirahat. Dan besok pagi kita bertemu jam 5 di tempat ini untuk melaksanakan doa pagi bersama-sama. Jam 5 di sini. Mari semangat. Oke, semangat. Ya, jangan lupa challenge-nya kakak-kakak ya, karena sudah ada hadiah yang kita siapkan. Di meja depan itu sudah ada ornamen yang bisa dipakai untuk memeriahkan. Gimana kak? Durasinya bebas ya, jangan panjang-panjang. 1 jam itu ibadah KKR. Gimana? Oh, durasinya dibatasi 1 menit mungkin ya. 3. Iya, 3 menit. Durasinya asalkan bisa diupload di Instagram seperti itu. Kalau tidak bisa diupload berarti durasinya kepanjangan. Begitu saja. Iya. Nampaknya kita akan lihat hasil karya yang banyak ini. Ya. Ini sepertinya ada yang berminat untuk membuat film dari KW. Makanya bertanya. Serial. Drama Korea. Oke, dan diumumkan untuk para KD bisa tinggal sebentar setelah acara ini. Mari. Ibu Bendahara nampaknya semangat sekali mencatat. Bagaimana kalau kita berdoa dulu? Mari Ibu. Puji Tuhan, kita akan berdoa selesaikan kegiatan kita hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan-Mu, hikmat-Mu, kemampuan, kesanggupan yang Kau berikan bagi kami semua. Kami dapat melewati kegiatan sepanjang hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan begitu baik bagi kami, mempercayakan setiap pelayanan bagi kami. Dengan sukacita kami dapat melakukannya sebab kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan Tuhan bersama dengan Tuhan, dan bersama-sama kami bergandengan tangan untuk pelayanan anak-anak di Jawa Timur ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menolong, menjaga, melindungi kami semua. Dalam istirahat kami pulihkan kekuatan kesehatan buat kami semua, agar besok pagi kami juga akan kumpul bersama melakukan kegiatan sepanjang hari besok. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan ada atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat menikmati pop Silakan mie. menikmati yang hangat-hangat. Ya. Pop mie. Sambil sharing-sharing sama teman KW yang lain. Gimana programnya apa gitu boleh.